manusia dengan berbagai macam sistem tindakan, gagasan, dan benda-benda. Seluruh tindakan manusia adalah kebudayaan. Kesemuanya diperoleh dengan belajar. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dan budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Kebudayaan lahir dengan didorong oleh kebutuhan manusia di awal-awal kemunculan kebudayaan. Ia didorong oleh kebutuhan-kebutuhan mendasar dan relatif sederhana. Superorganik adalah sebuah kebudayaan yang diberikan oleh Harvoktis dan Malioleski. Disebut superorganik karena kebudayaan diwariskan turun-menurun dan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tetap hidup terus-menerus secara berkeseimbangan meskipun orang-orang yang menjadi anggota masyarakat silih berganti karena adanya kelakuan dan kematian. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang masalah agama dan sains. Agama dan sains merupakan dua hal yang berbeda yang saling terkait. Keduanya memiliki keterkaitan melalui implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Agama menjadi dasar pedomannya dan sains menjadi penjelas dari pedoman agama yang dijalankan dan dilaksanakan oleh umat manusia. Menurut Hidayati, gagasan integrasi agama dan sains bukan merupakan fenomena baru dalam khazanah epistemologi keilmuan Islam. Islam pada dasarnya tidak mendikotomi antara ilmu agama dan sains, karena pada hakikatnya antara ilmu agama dan sains terdapat keterkaitan dan keterhubungan. Hal ini telah terlihat pada era Islam pada periode Abbasiyah. Kedua ilmu pengetahuan ini telah terintegrasi hingga runtuhnya peradaban Islam. Pemisahan antara agama dan sains berdampak negatif pada perkembangan keilmuan dan peradaban di dunia Islam. Pemisahan yang terlihat seperti proses pelaksanaan ibadah sholat. Sholat dinyatakan sebagai ibadah yang dilaksanakan hanya untuk Allah, sebelum terdapat kaitan dengan sains. Tetapi manfaat sholat secara medis dapat dibuktikan. Suparman menjelaskan gerakan sholat merupakan gerakan olahraga ringan yang baik untuk melancarkan peredaran darah tubuh. Lancarnya peredaran darah akan melancarkan suplai oksigen dan nutrisi keseluruhan organ tubuh dan otak. Buku tersebut memperlihatkan bahwa antara agama dan sains telah memiliki kaitan. Hanya saja perlu ada pelurusan pada ranah informatif untuk memahami secara luas kaitan antara agama dan sains, sehingga dikotomi antara keduanya bisa dihilangkan. Agama dan sains seharusnya menduduki satu sama lain, tidak saling mencela dan mencari kebenaran sendiri. Albert Einstein dalam Maksudin mengatakan agama tanpa ilmu itu buta, ilmu tanpa agama itu lumpuh. Hubungan agama dan sains ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Selain itu, dikaji dari sudut fitrah manusia, maka agama dan sains hakikatnya sama-sama berasal dari Tuhan. Agama seperti dasar-dasar petunjuk Tuhan untuk dipatuhi dan diamalkan dalam hidup dan sistem kehidupan manusia, sedangkan sains diperoleh melalui abilitas dan potensi manusia yang dibawa sejak lahir. Integritas agama dan sains tidak hanya cara untuk memadukan dan mendamaikan saja, tetapi dengan harapan ingin mengambil nilai dan makna sesungguhnya dari keterkaitan keduanya. Hal yang menjadi misteri dalam Al-Quran, hadis bisa dibuktikan dengan sains. Begitu pula dengan sains yang mendukung
pembuktian hal-hal yang ada di dalam agama. Menurut Bagir, integrasi bukan saja bermakna memajemuk, melainkan lebih jauh bisa bersifat positif dan negatif. Terkait dengan hal tersebut, satu faktor yang akan menentukan bentuk integrasi yang valid adalah menyangkut tujuan melakukan integrasi. Tujuan adalah memadukan keduanya dalam satu cara atau cara lain. Memadukan tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampur aduk integritas atau watak dari masing-masing kedua entitas itu tak mesti hilang atau harus tetap dipertahankan. Baik, kita masuk pada poin yang terakhir. Untuk penjelasan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang 3 wujud dari kebudayaan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah ide. Wujud kebudayaan sebagai kompleks ide, gagasan, nilai, norma, dan peraturan merupakan wujud ideal dari kebudayaan. Sifatnya abstrak, tidak dapat diindra, karena terletak di dalam kepala atau dalam alam pikiran di mana masyarakat berkebudayaan tersebut hidup. Disebut juga sebagai sistem budaya atau cultural system dan memberi jiwa pada masyarakat tersebut. Mudahnya dapat disebut sebagai adat atau adat istiadat, bersifat jamak. Yang kedua, aktivitas. Wujud kebudayaan sebagai kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia atau masyarakat. Wujud kebudayaan berupa aktivitas berpola dari manusia itu sendiri. Disebut juga sebagai sistem sosial. Merupakan aktivitas, interaksi, bergaul, dan berhubungan satu sama lain. Sistem sosial ini bersifat konkret, dapat diamati, dan tentunya terindra dan dapat didokumentasikan. Yang ketiga adalah artefak. Wujud kebudayaan sebagai hasil benda-benda buatan manusia berupa seluruh hasil fisik dari seluruh aktivitas dan perbuatan manusia dalam bermasyarakat. Demikian penjelasan dari kelompok kami tentang agama dan budaya serta agama dan sains. Semoga dapat diterima dengan baik dan dapat dijadikan sebagai pembelajaran. Terima kasih.